Sejak lama, Jakarta memiliki magnet tersendiri bagi setiap kalangan yang menitipkan harapan padanya. Tak ayal, sejak dulu pertumbuhan sosial yang terjadi di kota ini sangat beragam. Tidak hanya suku asli yang tumbuh dan berkembang di kota ini, berbagai etnis dan suku hidup berdampingan dalam harmoni sebuah kota besar, termasuk etnis Tionghoa. Selama ratusan tahun, etnis Tionghoa berada di Nusantara, meninggalkan banyak cerita dan budaya yang diekspresikan dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah boneka singa dengan tubuh bersisik seperti naga yang biasa disebut barongsai. Barongsai adalah jenis kesenian yang dimainkan secara kelompok. Dua orang bertugas menggerakkan kepala dan ekor boneka, serta dibutuhkan beberapa orang untuk memainkan alat musik seperti simbal, gendang, dan gong yang mengiringi tarian dari sang boneka singa. Setiap perayaan tertentu seperti Tahun Baru Cina atau Imlek, atraksi barongsai selalu mengundang minat masyarakat dengan gerakan yang dinamis dan cenderung jenaka. Di negeri asalnya, barongsai telah ada sejak ribuan tahun silam. Meski demikian, barongsai masuk Indonesia sekitar 300 tahun lalu, bersamaan dengan migrasi besar-besaran penduduk Tiongkok bagian selatan ke Nusantara. Ya, jadi keberadaan barongsai di Indonesia ini ya tidak lepas dari kedatangan orang-orang Tionghoa awalnya dari Tiongkok itu ke Indonesia, di mana migrasi besar-besarannya itu kan pada tahun 1700, sehingga dikatakan bahwa barongsai di tanah air itu sudah ada sejak tahun 1700-an. Tapi kemudian perkumpulan barongsai itu menjadi lebih berkembang ketika di tahun 1900 itu berdiri organisasi sosial masyarakat Tionghoa, yaitu adalah THHK atau Tionghoa Huikuan. Bagi masyarakat asli Tiongkok, pertunjukan barongsai merupakan simbol penolakan atas gangguan roh halus dalam tatanan masyarakat. Kalau kita lihat sendiri juga di barongsai itu kan ada cermin ya di dahi, cermin di dahi dan juga pita merah ya, ikat pita merah yang semuanya itu adalah melambangkan untuk menolak kekuatan jahat, spirit jahat, sehingga bisa mendatangkan kemakmuran, kebahagiaan, dan perlindungan bagi umat manusia. Dalam perjalanannya di Indonesia, kesenian barongsai mengalami pasang surut. Sempat dimainkan di setiap kelenteng yang ada, barongsai kemudian dilarang muncul di masyarakat saat pemerintahan Orde Baru berlangsung selama 32 tahun. Si kelenteng-kelenteng ini akhirnya berubah menjadi vihara, kemudian barongsai-barongsainya itu disimpan, pindah ke gudang, tidak ada lagi ruang untuk mempertampilkan budaya barongsai. Namun kemudian di era pemerintahan Gus Dur di tahun 2000 itu ada keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 6 tahun 2000 itu mencabut seluruh instruksi Presiden nomor 1467, sehingga dari situlah kemudian barongsai hidup kembali. Seiring berjalannya waktu, barongsai kini kembali muncul ke permukaan. Perkembangan barongsai kini bahkan tidak hanya menjadi atraksi pertunjukan saat perayaan saja. Barongsai juga menjadi salah satu cabang olahraga. Salah satu kelompok barongsai dengan segudang prestasi internasional asal tanah air adalah kelompok Kong Ha Hong.
Kelompok Barongsai Kong Hahong berdiri sejak tahun 1999 lalu dan dikepalai oleh warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, Ronald Syarif. Atraksi Barongsai Kong Hahong biasanya dilakukan di pusat keramaian seperti mal. Kelompok ini juga sering mengikuti kejuaraan dunia olahraga barongsai. Kita itu berdiri di 17 Agustus tahun 1999. Nah, pada saat itu kan karena kami berasal dari Yayasan Marga Huang, para pengurus-pengurus senior bilang sudah saatnya mereka membuat kelompok barongsai lagi. Nah, makanya beberapa orang ini menunjuk salah satunya Pak Ronald sebagai ketua untuk mendirikan barongsai Kong Hahong. Para pendiri kelompok Kong Hahong dahulu merasakan pelarangan atraksi yang terjadi selama Orde Baru. Bahkan, hal itu masih sempat dirasakan sesaat setelah larangan dicabut. Dalam perjalanannya memang sekarang barongsai malah bisa dibilang jadikan salah satu olahraga ya. Nah, kami juga pasang surutnya ikuti perlombaan ke luar negeri ya, kami juga nggak langsung juara. Sampai akhirnya pada tahun 2009, tepat 10 tahunnya kami berdiri, kami merapat juara dunia pertama kali di Guangzhou, China. Berangkat dari kisah suram di masa lalu, tidak ada yang menyangka kelompok barongsai Kong Hahong mampu mengharumkan nama Indonesia dengan memenangkan 5 gelar juara dunia selama 21 tahun berdiri. Salah satu pemain barongsai muda berbakat yang dimiliki kelompok ini adalah Octavianus. Pria berusia 24 tahun ini adalah salah satu sosok di balik kesuksesan kelompok barongsai Kong Hahong. Kalau pemain barongsai itu harus bisa mengekspresikan kayak marah, seneng, sedih, segala macam itu harus bisa. Sedangkan tambur itu juga tahu kapan kayak barongsai lagi seneng, tamburnya harus gimana itu ada notnya semua. Jadi kalau pas pemula itu yang dipelajarin ya itu not-not tambur, arti not ini apa, not itu apa. Ekspresi dari kepala barongsai adalah hal penting dari setiap gerakan yang dilakukan. Berbagai ekspresi seperti marah, bahagia, takut, tenang, hingga kelelahan harus ditunjukkan dengan benar oleh pemain kepala barongsai. Nah ini dia lagi takut nih mas barongsainya. Loh, ada beberapa ekspresi ya? Iya. Nah Oh, ini kayak begini dia lagi gembira. Gembira. Memang dalam pergerakan atau gerakan-gerakan di barongsai itu ada standar-standarnya kah atau gimana? Iya ada standar ekspresinya. Nah, ada 8 ekspresi dan ini diantaranya yang tadi. Di antara ini Ya, ada di setiap tadi ekspresi itu ada takut. penilaian-penilaiannya. Ini kenapa Nah. nunduk nih? Ini lagi ngantuk mas. Oh, udah ngantuk dia? Udah siang soalnya. Jadi memang nggak sembarangan pergerakan yang dilakukan oleh tim barongsai dalam bermain Iya. gitu kan. Jadi ada standarnya dan itu yang mempengaruhi penilaian juga saat Iya. lomba ya biasanya. Iya benar. Oke, menarik. Bagi Octavianus, bermain barongsai sudah menjadi keinginannya sejak kecil. Meski olahraga ini tergolong berisiko tinggi. 2, 3. 2, 3. Kalau lagi latihan paling kayak ankle, terus sama keseleo dikit itu udah makanan biasa lah. Yang paling parah, waktu itu saya sebelum main ekor kan saya main pala. Itu yang paling parah. Ini saya udah patah, pergelangan tangan retak, sama ini ada tato. Tato kena besi. Enggak, ini ya, tato 3D. Sebagai salah satu kelompok yang mencoba melestarikan eksistensi barongsai di Indonesia, kelompok Kong Hahong berharap keberadaan boneka singa ini bisa diterima secara lebih luas. Karena bagi mereka, barongsai bukanlah kesenian milik etnis Tionghoa saja, melainkan juga menjadi salah satu kesenian dan cabang olahraga yang juga bisa dimainkan dan dinikmati oleh seluruh kalangan.
karena memang bukan maunya untuk berkelompok, tapi memang sudah dari awal pemerintah Hindia Belanda itu mengkonsentrasikan, mengumpulkan etnik Tionghoa itu dalam satu lokasi. Kawasan Petak 9 Glodok, Jakarta Barat sudah tersohor sebagai wilayah yang kental dengan budaya etnis Tionghoa. Di masa lalu, kawasan ini merupakan epicentrum bagi mereka masyarakat keturunan Tionghoa. Dalam perjalanannya selama puluhan bahkan ratusan tahun, Petak 9 meninggalkan berbagai peninggalan budaya dan cerita yang mengiringi jalannya harmonisasi sosial masyarakat Indonesia keturunan Tionghoa. Keberadaan pecinan di kawasan Glodok, Jakarta Barat memiliki sejarah panjang dalam perjalanan kehidupan etnis Tionghoa di Indonesia. Bukan hanya cerita indah yang menghiasi kawasan kampung Cina ini, keberadaan pecinan di Glodok juga memiliki cerita masa lalu yang kelam dan menjadi cikal bakal terpusatnya etnis Tionghoa di kawasan ini. Inilah. Nah, kemudian pada tahun 1740, tepatnya di bulan Oktober 1740 itu terjadi pembantaian etnis Tionghoa besar-besaran oleh Gubernur Jenderal VOC pada saat itu, Adrian Falkenir. Nah, setelah itu VOC ini memusatkan orang-orang Tionghoa ini ke dalam satu daerah di luar yang tadi namanya benteng itu, yaitu adalah daerah Glodok Pancoran itu. Dipusatkan di situ, dikonsentrasikan di situ dengan alasan supaya VOC ini, pemerintah Hindia Belanda ini lebih mudah mengawasi gerakan orang-orang Tionghoa, di mana mereka juga diberi pas jalan supaya kalau bisa keluar, kalau tidak punya pas jalan itu tidak bisa keluar dari daerah tersebut. Salah satu nama yang terkenal dari kawasan pecinan Glodok adalah Petak 9. Wilayah ini merupakan sebuah gang dan permukiman yang terletak di Jalan Pancoran. Tidak ada catatan yang pasti mengapa wilayah ini disebut Petak 9. Namun, dari cerita masyarakat setempat, nama itu diambil dari 9 petak rumah milik warga yang ada di kawasan ini. Kawasan Petak 9 begitu hidup dengan aktivitas pasar dan permukiman penduduk yang cukup padat. Di wilayah Petak 9 inilah etnis Tionghoa memulai perjalanan bertahan di kota Jakarta. Secara turun-temurun, etnis Tionghoa hidup di wilayah ini. Salah satunya adalah Ferry Setiawan yang sudah 69 tahun hidup di Petak 9. Ferry merasakan pasang surut hidup sebagai etnis Tionghoa di Jakarta. Kita selama zaman Pak Harto 32 tahun sudah dibabat, udah habis semua. Dulu kan tidak boleh, Pak. Dulu itu kalau, jangan bilang gitu, ada satu aksara Cina aja, panggil Pak langsung. Sospol, Kesbangpol sekarang itu. Dulu Sospol, sosial politik. Panggil Pak, ditangkap, nggak boleh kan Pak. Nama toko sudah tidak ada, dulu kan nama toko pakai huruf aksara Cina gitu Pak. Sekarang tidak boleh Pak. Waktu itu kan baik tidak boleh bicara bahasa Tionghoa, tidak boleh pakai bahasa Tionghoa, kebudayaan pun tidak boleh. Bahkan, nah ini masih kelihatan sekarang. Ini disebut apa? Wihara, Dharma, Bakti. Sebenarnya ini bukan wihara Pak, ini kelenteng. Layaknya kawasan pecinan pada umumnya, di Petak 9 juga terdapat beberapa kelenteng atau tempat ibadah bagi etnis Tionghoa. Keberadaan kelenteng dan tempat ibadah membuat nuansa Tionghoa begitu terasa di wilayah ini. Salah satu kelenteng tertua di Indonesia ada di sini. Keberadaan kelenteng ini telah ada sejak tahun 1650 silam. Nama asli kelenteng adalah Kim Tekle. Kemudian diubah saat pemerintahan Orde Baru menjadi Wihara Dharma Bakti.
Hal ini dilakukan sesuai dengan instruksi Presiden saat itu yang melakukan tindakan pemutusan terhadap segala sesuatu yang berbau Tionghoa dan pembauran dengan masyarakat Indonesia. Padahal ada perbedaan fungsi antara vihara dengan kelenteng sebagai tempat peribadatan. Kita harus membedakan ya pengertian mengenai kelenteng dan juga vihara. Karena kalau misalkan vihara itu adalah tempat ibadah agama Buddha, ya, di mana kalau Buddha jadi menampilkan sosok Buddha di sana. Tapi kalau kita lihat ketika kelenteng, nah kelenteng ini kan merupakan suatu tempat ibadah yang disebut dengan tempat ibadah Tridharma. Kalau di daerah-daerah Jawa Tengah, Sumatera, kelenteng ini disebutnya TITD, tempat ibadah Tridharma, di mana di situ adalah sinkretisme dari ajaran Taoisme, kemudian Konghucu dan Buddha. Sehingga kelenteng-kelenteng ini biasanya memang terdiri dari banyak dewa yang disembayangi, dipuja. Nah, ketika kelenteng itu banyak dewa-dewi, dewa-dewa yang dipuja itu kita bisa katakan bahwa ini adalah milik daripada Tridharma atau daripada sinkretisme daripada tiga ajaran tersebut. Salah satu sosok yang berperan mempertahankan keberadaan kelenteng atau wihara Dharma Bakti adalah Tirto Hubayawiguno. Pria berusia 94 tahun ini merupakan satu dari beberapa orang yang berinisiatif mendirikan Yayasan Dharma Bakti di tahun 1972 lalu. Yayasan dibentuk untuk mempertahankan keberadaan kelenteng di kawasan Petak Sembilan. Waktu itu yayasan lantaran waktu kan habis Gestapo ya, ini kita bukan orang politik, habis Gestapo biku sini nggak ada yang tangani, nggak ada yang ngurus. Jadi saya kebetulan saya pikir kalau nggak ada organisasi, nggak ada badan yang urus, nanti ini buyar ini nantinya. Nah, makanya saya dirikan itu, sebenarnya dirikan itu jadi orang lain yang manage, yang urus. Saya kan mesti cari makan, saya mesti kerja. Jadi terus terang saya juga nggak harapkan makanan dari sini kan. Nah, terus ini jadi sekarang maaf ya, ini sekarang di sini ini kan ramai sekali. Sekarang kalau lagi tahun baru ini kira-kira 10 ribuan yang sembahyang. Sekarang satu hari aja bisa 50 sampai 100 sekarang. Ya. Sebab kenapa? Sebab ini Kuan Yin yang manjur, orang percaya. Selain mendirikan yayasan untuk rumah ibadah, Tirto bersama rekan lainnya memiliki gagasan lain yang lebih luas untuk wihara Dharma Bakti saat itu, yakni mendirikan pusat kesehatan dan pendidikan di sekitar kelenteng yang hingga kini belum tercapai. Kawasan Petak Sembilan kini telah bertransformasi dari wilayah yang homogen menjadi kawasan yang sangat heterogen. Meskipun mayoritas penduduk adalah warga keturunan Tionghoa, kini mereka hidup berdampingan dengan masyarakat asli Indonesia. Nuansa etnik Tionghoa memang sangat terasa dengan banyaknya keberadaan tempat ibadah seperti kelenteng. Namun, di wilayah ini juga berdiri tempat ibadah lain seperti masjid dan gereja yang menjadi simbol harmonisasi sosial di kawasan yang memiliki sejarah panjang bagi etnis Tionghoa di Indonesia. Kalau ini kan natural, jadi nggak ada kimia, ya, tumbuh-tumbuhan semua. Jadi nggak ada efek apa. Itu untuk daya tahan tubuh, semua menguatkan daya tahan tubuh.
Sebagai kawasan pecinan di Jakarta, Glodok dan Petak 9 menjadi salah satu magnet pariwisata. Tidak hanya mencari peninggalan dan penggalan cerita masa lampau, kuliner juga menjadi salah satu daya tarik wisatawan pecinan Glodok. Jika membicarakan kuliner di pecinan Jakarta, masyarakat biasanya langsung menunjuk nama Gang Gloria. Berbagai makanan dan camilan bernuansa Tionghoa seperti manisan menghiasi jalan masuk ke wilayah ini. Nama dari Gang Gloria sudah tersohor sebagai pusat kuliner di kawasan Petak 9, Glodok, Jakarta Barat. Berbagai jenis kuliner mulai dari yang unik hingga yang jenisnya halal tersedia di sini, yang bahkan keberadaannya sudah ada sejak puluhan tahun silam. Salah satu kuliner khas di Gang Gloria yang sudah ada sejak tahun 1973 adalah kari lam. Tempat ini menyajikan makanan ayam dan daging sapi yang disiram dengan kuah kari yang gurih. Alam adalah sosok yang mengelola warung kari ini yang ia dapatkan sebagai warisan dari orang tuanya dulu. Hingga saat ini, keberadaan kuliner kari ini masih menjadi favorit bagi pengunjung yang datang ke Gang Gloria. Pemilik mengaku hal itu karena kualitas rasa yang sangat dijaga selama 47 tahun. Satu porsi kari ayam atau daging bisa didapatkan dengan harga Rp52.000. Kita jagain kualitasnya, ya, dan pun harganya dan ya kemampuan pembeli lah kita jagain tuh. Selain itu ada kiat khusus nggak sih Pak? Kiat khusus mah ada, yang penting kan jaga kualitas itu paling penting, sama itu ramah tamah sama langganan. Pilihan lain yang tergolong unik di kawasan pecinan Glodok adalah adanya barisan toko obat tradisional khas Tiongkok. Terdapat belasan toko obat yang menyajikan ramuan herbal, di mana 95% unsur tumbuhan yang dijadikan ramuan berasal dari Tiongkok. Keberadaan ramuan kesehatan tradisional Tiongkok memiliki sejarah tersendiri. 100 tahun pasca migrasi warga Tiongkok ke Nusantara, pengobatan tradisional Tiongkok yang diwariskan dari leluhur mereka berkembang di Indonesia. Migrasi kemudian awal mulai berkembangnya itu pada tahun 1840-1860. Nah, di situ di Jakarta dan Semarang itu banyak muncul ahli-ahli pengobatan tradisional Tiongkok. Jadi Shinsei yang selain dia bisa melakukan praktik pengobatan juga memiliki toko obatnya. Jadi pada saat dulu Shinsei itu mengobati, kemudian mengeluarkan resep dan juga membuat obat di situ. Satu toko obat tradisional Tiongkok yang masih eksis sampai saat ini adalah toko obat Hau Hau. Ali Sutrisno telah mengelola toko obat ini sejak 30 tahun silam. Salah satu jenis tanaman obat yang banyak dikonsumsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan menyembuhkan penyakit tertentu adalah tangkwe. Tangkwe adalah sejenis ketela mirip seperti ubi dengan khasiat untuk menambah dan melancarkan peredaran darah. Tangkwe biasanya diracik menjadi jamu bernama Sipchen Taputang atau jamu 10 rupa. Selain tanaman tangkwe, terdapat 9 jenis tanaman lain yang dibungkus menjadi satu. Selain tangkwe, terdapat ribuan macam jenis ramuan yang bisa disediakan di sini. Resep dipelajari oleh Ali melalui buku warisan resep obat tradisional Tiongkok yang didapat dari penelitian nenek moyang warga Tiongkok. Itu ada buku kan, ada buku penelitian dari Tiongkok, ya. Misalnya tangkui, gunanya untuk apa gitu, semua itu ada. Tangkui apa lain-lain itu gunanya apa? Itu ada dari buku itu, dari 5.000 tahun yang lalu sudah ada penelitiannya itu. Jenis obat-obatan tradisional Tiongkok
cenderung masih diminati masyarakat. Menurut penjual, penggunaan bahan baku herbal membuat konsumsi obat-obatan ini tidak memiliki efek samping. Selain menyediakan obat-obatan tradisional, biasanya toko obat di pecinan Jakarta ini juga menyediakan praktik Sinse. Sinse merupakan tabib yang mendiagnosa penyakit seorang pasien dan memberikan resep obat tradisional. Namun, karena masa pandemi virus COVID-19 masih berlangsung, praktik Sinse di kawasan ini pun ditiadakan sementara. Keberadaan kawasan pecinan di Jakarta telah lama hadir dan sudah menjadi bagian dari perkembangan ibu kota saat ini. Aktivitas perdagangan yang terjadi bahkan pernah menjadi salah satu penopang perekonomian di ibu kota. Berangkat dari sejarah yang keras, etnis Tionghoa di ibu kota kini telah mampu beradaptasi dan membaur dengan kondisi sosial politik yang terjadi di Indonesia hingga saat ini.